Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atah min yaumin hada ila yaumin nahdur, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali membahas tema-tema terkait dengan perayaan tahun baru. Tema-tema ini adalah tema-tema yang masuk ke email Ma'arif untuk meminta kami kembali untuk mengudara di YouTube dengan pembahasan-pembahasan menyambut tahun baru Masehi. Jadi ada tema-tema yang kemarin sudah kita sampaikan, dan tema hari ini pun adalah permintaan dari saudara-saudara, teman-teman yang sudah masuk, yang sudah meng-email kami. Tema kali ini adalah terkait dengan merayakan tahun baru dengan menyalakan kembang api atau petasan. Bagaimana hukumnya? Ya, sebagian kalangan ada yang menyamakannya dengan tasyabuh bil kufar, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, trompet dan kembang api itu disamakan dengan tradisi-tradisi orang-orang kafir. Yang kemarin saya jelaskan, tasyabuh itu ada 3. Yang tingkatan tertinggi bisa sampai murtad, hukumnya haram, dan sampai murtad atau kafir adalah ketika seseorang itu meniru perilaku non muslim dengan sampai ridho, sampai cenderung hatinya ridho dan senang ikut meridhoi atau senang menyetujui perilaku tersebut. Nah, itu sampai tingkatan murtad. Kalau saya melihatnya tidak sampai itulah. Yang kedua adalah tingkatan hanya tasabuh, ya, jadi hanya meniru, ya, itu tapi tidak sampai ridho, itu tingkatannya hanya haram, tidak sampai murtad. Dan tingkatan yang paling rendah adalah ketika dia melakukan hal-hal tersebut, menyalakan kembang api, petasan di malam tahun baru, dia tidak ada niatan tasabuh, dia hanya melakukan itu untuk ekspresi kebahagiaannya, tapi kebetulan itu mungkin sama dengan tradisi orang sana. Nah, itu hanya hukumnya makruh. Dan sekali lagi saya tidak menyetujui kalau itu disamakan. Jadi yang paling tepat adalah mungkin yang pertama tabdzir, sebagaimana hampir sama dengan trompet. Tabdzir adalah yang di ayat Al-Quran surat Al-Isra itu, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir adalah temannya setan. Yang kedua lebih kepada resiko. Saya melihatnya ini adalah resiko. Kalau petasan, ya, kalau kembang api mungkin nggak begitu beresiko. Petasan itu yang melihatnya itu lebih beresiko. Makanya tahun-tahun kemarin itu kan sudah dilarang, ya, ada operasi dari kepolisian untuk merazia petasan-petasan itu, karena banyak berita-berita kita saksikan di televisi, banyak memakan korban. Ada orang yang sampai tangannya putus terkena petasannya, ya kan, ada sampai meninggal dan lain-lain. Itu lebih kepada madharatnya sangat tinggi sekali. Dampak negatifnya adalah sampai hilangnya nyawa atau minimal cedera. Ya, kalau di Al-Quran, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan sampai kita menjatuhkan diri kita kepada kerusakan. Ya, resiko itu yang saya melihatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, itu kalau petasan, ya. Makanya sekarang sudah banyak yang dilarang untuk menggunakan petasan itu. Selanjutnya terkait pendapat yang mengharamkan atau melarang perayaan peringatan atau perayaan tahun baru, melarangnya itu sangat sulit atau meniadakannya sangat sulit, kecuali ketika posisi musim corona kayak gini memang ada ketentuan, ada larangan langsung dari pemerintah. Tapi ketika tidak ada corona gini, melarangnya pun sangat sulit. Alangkah baiknya, saran saya adalah tidak melarangnya secara mutlak, tapi mengisinya dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau awalnya perayaan peringatan tahun baru itu dengan trompet, dengan kembang api atau petasan, mungkin kita bisa memperingatinya dengan hal-hal yang positif, dengan mengumpulkan anak-anak muda, dengan membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi tetap bentuk perayaan ada, tapi isinya diisi dengan hal-hal yang positif.
sebagaimana dakwah Wali Songo dahulu tidak meniadakan wayang, itu bukan, tapi tetap ada wayang ya, kayak Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, tradisi-tradisi masih ada, tapi disisipi dengan nilai-nilai Islami, ruhnya adalah ruh Islami. Demikian saran dari saya adalah seperti itu. Selanjutnya pada tahun baru, menginjak tahun baru itu biasanya terdapat harapan-harapan atau resolusi. Dari dulu sudah ada pada bangsa Mesopotamia, ya di kota Babilonia itu sudah adanya menyambut tahun baru itu dengan memberikan harapan-harapan atau membuat resolusi ke depan, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Jadi membuat resolusi yang baik untuk perbaikan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya ada lagi, kalau tradisi di Eropa adalah dengan mengenang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ini tradisi Eropa kuno ya. Jadi kesalahan-kesalahan di tahun lalu itu diintrospeksi. Kita bisa menggabungkannya. Saran saya adalah untuk menyambut tahun baru ini, tahun baru Masehi 2021 adalah dengan cara muhasabah. Kita muhasabah diri kita, kekurangan kesalahan kita di tahun sebelumnya. Mari kita istighfari, ya kan? Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kita mari membuat harapan-harapan atau cita-cita yang lebih baik daripada tahun kemarin untuk ke depan, agar kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi agama Islam dan bagi bangsa, bagi nusa dan bangsa, bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian saran dan jawaban, jawaban dan saran-saran kami atas permintaan ya dari netizen yang sudah email kepada Ma'arif dan memberikan komentar di YouTube kami dan selalu mengikuti YouTube Ma'arif PBNU Jawa Tengah. Kami haturkan banyak terima kasih dan akan kita sambung di YouTube berikutnya dengan tema-tema yang update yang terbaru. Tapi jangan lupa subscribe ya, komen, like ya kan, dan bunyikan loncengnya, jangan lupa, agar terus kita dapat mengikuti konten-konten di YouTube LP Ma'arif PBNU Jawa Tengah. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.